Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Gimana kabarnya adik-adik semua di rumah? Ya, mudah-mudahan antum semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya insyaallah pada pertemuan yang berbahagia kali ini kita akan membahas salah satu materi di dalam hukum tajwid. Materinya adalah hukum alif lam, ya. Jadi nanti antum akan banyak menemukan alif lam di dalam Al-Qur'an yang bertemu dengan huruf hijaiyah. Baik. Nah, hukum alif lam bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28 terbagi menjadi dua bagian, ya. Tetapi sebelumnya alif lam sendiri itu akan masuk ke isim. Isim itu adalah nama, baik nama manusia, hewan, tumbuhan atau benda-benda yang lainnya. Jadi alif lam sendiri tidak akan masuk ke fi'il. Fi'il itu pekerjaan. Jadi sekali lagi alif lam hanya masuk ke kalimat isim atau ke isim, bukan kepada fi'il pekerjaan, ya. Nah, disebut juga dengan alif lam ta'rif. Nah, adapun fungsi daripada alif lam ini sangat signifikan di dalam bahasa Arab, ya. Ini akan bisa merubah arti. Tetapi yang jelas pada pertemuan kita kali ini kita tidak akan menjelas secara nahwu, ya, tapi kita akan membalas alif lam secara tajwid, ya. Baik. Pembagian alif lam yang pertama, ya, yaitu alif lam qamariyah. Qamariyah itu dari kalimat qamar. Qamar itu artinya bulan. Nah, kenapa alif lam ini dinamakan alif lam bulan? Nah, nanti insyaallah ada penjelasannya setelah ini. Kemudian yang kedua alif lam syamsiyah. Syamsiyah dari kalimat syams artinya matahari, ya. Insyaallah nanti penjelasannya juga menyusul. Baik. Alif lam qamariyah. Nah, ini definisinya dulu. Alif lam qamariyah disebut juga dengan izhar qamariyah. Izhar apa? Izhar artinya jelas, ya. Harus dibaca jelas dan terang. Alif lam tetap dibaca apa adanya. Nah, makanya tadi disebut dengan qamar. Qamar itu bulan. Kenapa? Karena kalau kita melihat bulan di malam hari, itu akan bisa dilihat dengan terang benderang. Berbeda dengan kita melihat matahari, itu tidak akan terlihat jelas, ya, karena silau. Baik. Nah, hurufnya ada 14. Ini nanti silahkan dihafalkan, hurufnya ada 14. Yang pertama hamzah, ba, ghin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha, ya. Contohnya misalnya di situ ada alif lam bertemu dengan ain, ya. Ain sendiri termasuk huruf qamariyah. Dibacanya gimana? Rabbil alamin. Itu ketika disambung, ketika dia diwaqaf al alamin, lamnya masih terlihat jelas. Fil ardi, ketika dia diwaqaf al ardi, ya. Jadi alif lamnya sangat jelas terlihat, ya. Nah, baik, selanjutnya nih contoh yang lebih lengkapnya. Contohnya alif lam ini bertemu dengan hamzah, ya, di kalimat fil ardi. Kemudian ba al bariyah, ghin al ghafuru, dan terakhir misalnya contohnya ha al huda. Jadi alif lamnya ha, ya. Baik, itu yang gampang. Nah, cara membedakannya, Ustaz, saya pusing harus menghafalkan banyak. Gimana kalau saya menghafal? Cara yang paling gampang adalah mendeteksinya adalah ketika kalian mewakafkan, kita tidak dibaca dari huruf sebelumnya, dari alnya saja, maka itu akan jelas terlihat. Misalnya al masjid, al qamar, ya. Kemudian Allah dan seterusnya. Itu akan terlihat jelas
jelas sekali ya. Oh, mohon maaf, Allah tidak ya. Karena lam itu nanti maksudnya ke alif lam syamsiyah. Ya. Baik, misalnya al khairu dan seterusnya itu akan terlihat sangat jelas sekali. Ya. Selanjutnya kita masuk ke alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah disebut juga idgham syamsiyah karena alif lam dimasukkan ke huruf syamsiyah yang ada di depannya sehingga suara alif seolah-olah melebur ya, tidak ada. Atau di dalam mushaf yang biasa kita baca, nah, itu disebut diberi tandanya adalah tasydid, yaitu supaya kita lebih memudahkan. Dan memang dibacanya sama dengan seperti dengan bacaan tasydid karena dia melebur. Baik, selanjutnya huruf syamsiyah ada 14 ya. Nah, ini ada yaitu po, sa, so, ro, ta, za, za, sin, nun, dal, sya, wa, do, dan terakhir lam ya. Nah, ini alif lam syamsiyah contohnya. Ini dibaca melebur ya. Misalnya alif lam syamsiyah bertemu dengan dal ya, huruf syamsiyah. Yaumiddin, yaumiddin, ad-din, ad-din. Nah, bukan al-din tapi ad-din ya. Ilahin nas, an-nas. Jangan dibaca al-nas tapi an-nas. Nah, itu cara membedakannya mudah sekali ya. Baik, nah ini contoh lebih komplitnya lagi. Misalnya di situ alif lam bertemu dengan po ya. Wat-tariq. At-tariq tidak dibaca al-tariq tapi at-tariq. Ats-tsulusu was-sadiqina ar-rahman at-tawwab az-zakah. Ya, dilewat dan terakhir wal-laili. Ya, al-laili jangan wal-laili ya. Ada seolah-olah ada tasydidnya, wad-duha dan seterusnya. Jadi seolah-olah di sana ada tasydid. Walaupun aslinya bukan tasydid ya, tapi dibacanya sama persis dengan tasydid ya. Baik, itu saja yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk tugas silahkan nanti adik-adik di rumah memberi contoh alif lam qamariyah 5 contoh hurufnya bebas, alif lam syamsiyah juga 5 contoh. Terserah bebas ya. Contohnya semua ada di Al-Qur'an dan jangan mengambil contoh dari yang sudah ada di sini tadi ya, di materi sudah ada. Silakan adik-adik semua mencari. Diusahakan dari juz 30 diusahakan. Tapi kalau memang diingin di juz yang lain ya tafadhol, terserah ya. Terserah antum semua. Baik, demikian yang dapat disampaikan. Silahkan untuk tugas nanti dikumpulkan ke musyrif kelasnya masing-masing. Ya, baik. Demikian yang dapat disampaikan. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.